Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unila dengan jurusan S1 Manajemen akan mewawancarai owner dari Ibu Arsy guna memenuhi tugas yaitu desain organisasi. Baik Bu, jadi kalau Geprek Arsy itu didiriinnya tahun berapa Bu? Kalau Geprek Arsy itu didirikan dari tahun 2022 sebetulnya. Tapi kan belum di sini. Geprek Arsy itu sebelumnya itu dari Kepayang, dari Pramuka ya. Nah, baru 2024 Ibu buka di sini gitu, di Unila Kampung Baru. Gitu. Kalau alasan atau motivasi buat membuka Geprek Arsy ini kenapa Bu? Kan kalau di sini satu mahasiswa banyak kan, udah gitu kan kalau Ibu tuh motivasinya biar di sini kan banyak anak kampus, terus Ibu pengen yang murah gitu kan biar terjangkau dengan anak-anak gitu kan, yang dicari apa ya, nah kan murah meriah banyak gitu kan, bikin kenyang, ya itu aja sih sebetulnya, biarin mengisi untuk anak-anak kampus itu. Ibu juga berbagi gitu kan dengan cara seperti ini gitu aja kok. Kalau karyawan yang bekerja sekarang itu jumlahnya ada berapa? Kalau karyawan sekarang yang kerja di sini sekitar 6, di sini 9 karyawan. Itu anggotanya cowok semua atau ada perempuan? Semua cowok, cuman Ibu sama yang di dapur aja 2. Ya. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi pada usaha ayam geprek Arsy ini? Struktur Ya sebetulnya ya kita untuk ini aja sih, untuk membagi semuanya gitu biar semua bisa rata, terus kalau anak-anak juga biar bisa dekat gitu dengan anak-anak kampus ini juga kan. Udah gitu kita juga intinya biar kita tuh saling berbagi gitu aja deh. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam operasional usaha ini? Anak Ibu, kemudian juga ada yang kuliah juga, tapi alhamdulillah sudah selesai. Dia juga di sini sambil belajar usaha sama Ibu. Ada yang satunya juga dia langsung terjun ke sini, dia yang mengontrol di mana yang ayamnya kurang, terus cara menangani anak-anaknya, namanya kan anak ini anak kampus, lingkungan kampus, cara bicara, cara sikap, dan tapi kita harus bisa gitu kan, kita nggak boleh ngomong sembarangan, harus ada etikannya gitu ya, dia yang mengarahkan ke anak-anak itu. Selanjutnya, bagaimana pembagian tugas antara pemilik, karyawan dapur, kasir, dan bagian pelayanan? Nah, kalau dapur kita tuh dari pagi memang stay ya di sini. Kalau pagi itu kita yang satu cuci ayam, yang satu metikin cabai untuk sambal, udah gitu yang satunya lagi masak nasi. Kayak bagian Ibu, kalau bagian Ibu kan ngadon ayam, yang ngitungin ayam gitu. Nah itu nanti setelah udah jadi semua, baru kita menugaskan anak-anak itu ke lapak, gitu. Ke lapak, terus buat nasi, buat sambal, itu membagi tugas masing-masing. Sudah tahu tugas mereka masing-masing. Jadi untuk dapur itu cewek semua Ibu yang bekerja? Kalau yang dapur cewek semua yang bekerja. Kalau lapak cowok? Cowok. Jadi siapa yang biasanya mengambil keputusan penting dalam usaha ini? Contohnya tuh seperti terkait menu baru atau harga produknya Bu? Kalau semua ibu untuk misalnya nih kita hari ini ada pesanan gitu kan, tapi dia pakai sambelnya ini gitu kan, udah gitu sementara ini juga Arsy belum ada tambahan sambal baru, apa menu baru belum, kayaknya masih dengan geprek Arsy deh dengan geprek inilah yang memang masih disukai anak-anak, masih diinin anak-anak juga geprek kan. Nggak mungkin mereka sedikit
yang lainnya mungkin bisa juga ada yang seneng juga, tapi kayaknya kebanyakan ke geprek deh anak sekarang Iya. gitu. Itu aja. Itu untuk harga produknya berapa, Bu? Satu porsinya geprek arsi 10.000. Berarti itu belum pakai nasi ya, Bu? Udah. Apa udah? Oh, Udah lengkap. Nasi, ayam, sambel, timun. Itu sudah satu paket 10.000. Oke, baik. Selanjutnya itu di sini ada sistem pengawasan atau evaluasi kinerja karyawan nggak sih Bu dalam usaha ayam geprek Arsy ini? Ada dong, nanti kalau kinerjanya nggak diawasin, mereka semaunya. Iya. Ya kan? Jadi dari pagi itu ada yang ngawasin, terus dari lapak juga gitu. Ya itu yang kita ini kan tanam anak-anak itu di sini anak kampus, jaga etika itu kan yang kita tanamin seperti itu dengan anak-anak. Walaupun sehari, karena anak-anak tuh bisa berubah sikapnya. Kalau lagi mood mereka bisa ini, ya kan anak-anak kayak gitu. Jadi ya kataku ya sama anak yang ibu yang satunya yang dia menjaga lapak itu lah, kataku kasih terus pengertian, kasih terus dia ini apa tuh harus dibilangin terus, namanya kan walaupun mereka tetap anak-anak kataku gitu aja, terus bilangin walaupun ini juga harus jaga sikap, itu yang utama, karena kita ramah itu kan ramah, itu juga pembeli juga tambah senang ya kan gitu, sopan santun itu yang utama, jadi pembeli juga senang, enak loh di sana sopan santun, enak loh pelayanannya, itu toh yang dicari, yang utama pelayanan. Iya, jadi orang juga kan bakalan puas dan balik lagi ya Bu. Iya, itu salah satunya. Oke, selanjutnya itu apakah karyawan mendapatkan pelatihan sebelum mulai bekerja gitu? Pasti ada pelatihan, kayak macamnya mereka kan baru masuk ya dikenalin dalam saya kita di sini kita sikap kayak gitu, di sini juga kan ini dan itu kita training dulu, takutnya kan orang minta paha nanti dikasih dada, orang minta sayap dikasih paha bawah kan gitu, mereka kan tidak tahu gitu loh kalau bekerja, jadi kita training dalam sehari aja, ini paha bawah, ini paha atas, ini sayap, ini dada, ini Bu, ini sambal hijau, ini sambal merah, ini sambal cakap, ya Bu, kita ini dulu kita dulu. Selanjutnya itu gimana cara Ibu mengatur komunikasi dengan karyawan biar operasional ini jalan lancar gitu? Setiap hari kita komunikasi, setiap hari kita bilangin ke anak-anak, setiap hari juga kita nggak pusing-pusing itu harus yang terus baru pada anak-anak harus ya ingat ya ini ya Bu jaga sikap itu aja, pokoknya sama anak-anak itu yang namanya gimana juga mereka masih anak-anak. Iya. Jadi sini ya kan kita nggak ngomong namanya yang ibu adil di sini memang kebanyakan kan dari desa. Ya kan tempatnya desa di sini kan belajar ya kan, mungkin cara-cara apa walaupun kalian di desa, kalau kalian apa tuh dalam melayani sikapnya bagus, kalian best kan kita segituin, kalian hebat, kalau punya etika ya. Jadi jangan kamu malu, jangan kamu apa sebentar senang. Iya. Oke. Mungkin itu aja Bu pertanyaan wawancara dari kami. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Semoga ayam geprek Arsy ini makin maju, makin sukses, makin banyak pelanggannya gitu. Buat kalian juga, kalian sukses selalu. Amin. Ya. Tugasnya cepat selesai, dan dengan nilai bagus, kita jadi buat kalian semua ya. Ya, amin. Terima kasih Bu.